Kondisi Jokowi disorot, tak kunjung pulih setelah 4 bulan sakit. Sakit apa sebenarnya? Sebenarnya Pak Jokowi itu lagi sakit apa sih? Kenapa mukanya bengkak dan kayak ada bercak-bercak? Yuk kita bahas bareng Soaidi. Jadi kemarin tanggal 21 Juni saat ulang tahun Pak Jokowi yang ke-64, beliau didatangi oleh warga. Namun di sana ada yang aneh, terlihat muka beliau bengkak dan kayak ada bercak-bercak. Kabarnya Pak Jokowi terkena penyakit kulit setelah pulang dari Vatikan ketika diutus oleh Pak Prabowo untuk menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus. Nah, di sini netizen banyak yang berasumsi, jangan-jangan Pak Jokowi terkena penyakit kulit langka, yaitu Stevens Johnson Syndrome. Sindrom ini termasuk darurat, yaitu gangguan serius akibat reaksi alergi yang menyerang kulit dan selaput lendir, dan bila tidak ditangani bisa berakibat fatal. Namun hal ini ternyata dibantah oleh ajudan Pak Jokowi, Kompol Syarif. Katanya Pak Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa yang berakibat pada radang, dan saat ini Pak Jokowi sedang menjalani masa pemulihan. Lalu dari segi fisik, beliau tetap sehat walafiat, nggak ada masalah. Kan sudah disampaikan alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Tapi ini kondisinya gimana? Penyembuhan ya seperti ini. Aktivitas seperti biasa ya? Biasa saja, udah kemana-mana. Badan masih fit berarti ya? Gimana? Badan masih fit gitu? Enggak ada masalah. Alergi biasa. Karena kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa berubah ke Jepang segala macam. Ke Jepun. Mungkin nonton timnas. Nonton timnas. Oke. Pak Jokowi dikabarkan mengalami sakit kulit dan pada saat itu dikatakan juga mengalami peradangan. Hal inilah yang membuat penampilan fisik beliau sedikit berubah dan membuat netizen bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada Pak Jokowi saat ini. Jadi, beberapa video memperlihatkan bagaimana Pak Jokowi merayakan ulang tahun yang dihadiri juga oleh masyarakat serta kerabat-kerabat beliau. Nah, di dalam video tersebut ada sesuatu yang jadi sorotan netizen, yaitu perubahan fisik pada Pak Jokowi. Berdasarkan penuturan dari ajudan, Pak Jokowi mengalami penyakit kulit dan ini semua bermula pada saat beliau baru pulang dari Vatikan. Nah, beberapa orang berspekulasi nih bahwa kemungkinan Pak Jokowi mengalami Stevens Johnson Syndrome atau disingkat dengan SJS. Ini disebabkan oleh reaksi obat, tapi ajudan Jokowi belum mau mengkonfirmasi hal itu dan lebih mempercayakan dokter agar penjelasan dan kabar beritanya lebih akurat. Salah satu tokoh yang sebelumnya mempermasalahkan tentang ijazah beliau, yaitu Dr. Tifa, baru-baru ini juga melirik masalah ini. Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa harus ditangani dengan serius dan tidak bisa dibiarkan tanpa perawatan terbaik. Bahkan Dr. Tifa mendoakan semoga lekas sembuh dan segera ke rumah sakit, jangan hanya rawat jalan. Sebenarnya sejak lengser ya, sejak 20 Oktober 2025 memang kelihatan sekali bertambah tua dengan signifikan ya. Jadi memang ada penurunan elastisitas kulit dan ini dipicu, diprovokasi oleh stres ya. Memang stres itu mempercepat penuaan, membuat wajah tampak lebih kusam, tua ya. Kemudian terjadinya karena adanya gangguan pola tidur, jadi tidur nggak nyenyak. Kemudian terjadi gangguan pola makan juga, sehingga imunitas menjadi turun, sehingga turut memperparah dari penampilannya. Nah, kemudian ada satu lagi yang memang kita juga cukup terganggu ya selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, itu adalah kebiasaannya berbohong atau mitomania ya, berbohong patologik, mitomania. Kenapa? Karena sering sekali gitu, hampir setiap hari belum melakukan kebohongan ya. Nah, ini apakah mitomania itu bisa menyebabkan perubahan fisik ya? Bisa, karena mitomania itu adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu kompulsif ya, senang sekali berbohong, nggak perlu berbohong aja berbohong gitu. Ya biasanya alergi kan sebentar ya, biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizin hilang nih, sampai moon face gitu Dia aja. bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Bisa disebut gangguan udah. Gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus menerus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu, kalau tubuhnya tidak kuat, sistem hormon fisiologisnya stresor. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Prozac itu obat penenang. Ini kita mesti duga bahwa Pak Jokowi itu ada ketegangan psikologi luar biasa tuh. Jokowi ini pemimpin yang
berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama tadi. Yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Kesulitan dari Pak Jokowi karena terlihat Pak Jokowi hanya mungkin, atau jangan bagaimana, pasti hanya akan aman kalau ada yang menjamin dia. Siapa yang menjamin? Pak Prabowo. Tidak mungkin Pak Prabowo jamin sepenuhnya. PDIP tidak mungkin kan dia keluar dari situ. Golkar tidak mungkin. Semua partai itu sifatnya pragmatis. Jadi Pak Jokowi akan cari siapa yang akan menjamin dia, karena terus-menerus dia dipersoalkan dinastinya lah, apa namanya, mungkin money laundering ada juga di situ tuh. Siapa yang paling mungkin menjamin? Ya cuma anaknya. Ya karena itu Gibran adalah taruhan final dari Pak Jokowi. Sementara Gibran disorot sekarang oleh kalangan jenderal. Jadi tameng pertama dari Pak Jokowi juga menjadi beban pada dia tuh, karena dia mesti selamatkan lagi Gibrannya. Itu menyebabkan dalam analisis saya secara faktual aja, deskriptif, Pak Jokowi mengalami psikosomatik, lalu dia stres itu. Tapi oke, semoga Pak Jokowi sehat. Dan ini hal yang memang harus dihitung, bahwa seorang tokoh itu setelah dia lengser justru semua letupan kecil itu akan diorkestrasi. Siapa yang orkestrasi? Ya alam semesta yang orkestrasi. Nah itu dokter-dokter kepresidenan nggak bisa nyembuhin apa yang tadi abang bilang itu? Stres. Ya, kalau dia stres kan disembuhkan secara psikologi. Bisa minum obat penenang, apa namanya, Prozac, apa namanya, Xanax, apalagi Esigan itu. Semua obat yang kita tahu zaman kita masih suka gitu. Itu mungkin udah nggak mempan. Kenapa? Karena dia mesti diterapi dari keteduhan moral dia tuh. Nah kalau cuma problem Pak Jokowi ya mungkin gak ada soal kan, karena Jokowi anggap toh nggak apa-apalah, saya dilecehkan terus, tapi saya akan diselamatkan oleh putra saya yang bakal jadi presiden 2029. Ternyata putranya juga bermasalah. Jadi 2 kali dia mengalami krisis psikologi itu. Penampilan terbaru Jokowi kembali jadi sorotan publik, lantaran tak kunjung pulih setelah sakit 4 bulan. Meski Jokowi mengklaim dirinya hanya sakit biasa yakni autoimun, namun publik dibuat makin penasaran. Sebab, kondisi kesehatan Jokowi menampakkan perubahan yang cukup drastis. Tepatnya bulan Juni tahun 2025 lalu, wajah dan leher Jokowi dipenuhi dengan bercak merah. Wajah Jokowi sangat beda dari biasanya, seperti orang yang baru saja ditonjok. Namun lagi-lagi Jokowi menyebut dirinya hanya sakit kulit biasa sejak sepulang dari Vatikan. Sempat muncul kabar bahwa Jokowi menderita sakit sindrom Stevens-Johnson. Sindrom Stevens-Johnson merupakan gangguan serius akibat reaksi alergi yang menyerang kulit dan selaput lendir. Kondisi ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan, lepuhan, dan pengelupasan kulit yang dapat terjadi di area tubuh seperti mata, mulut, anus, hingga organ genital. Gejala ini terlihat persis seperti yang dialami oleh Jokowi. Terbaru, kondisi kesehatan Jokowi kembali jadi sorotan saat menyampaikan tanggapan soal Purbaya yang dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Sadewa. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani, ungkap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 12 September tahun 2025, dikutip dari kanal YouTube Tribun Solo Official. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mazhab juga diartikan sebagai golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran,
atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagainya dan yang berusaha untuk memajukan hal itu, ekonomi, seni lukis. Lebih lanjut, mantan wali kota Solo itu berbicara mengenai respons pasar setelah kepemimpinan Purbaya. Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya kira, kita lihat indeks harga saham gabungan kembali rebound kembali naik. Dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu. Tentu saja kalau pasar menerima artinya investor aliran uang akan kembali masuk ke negara kita. Itu bagus, tutur Jokowi. Alih-alih menyoroti ucapan Jokowi, publik dibuat salfok alias salah fokus dengan wajah Jokowi yang masih nampak beda. Kondisi wajahnya belum kembali pulih seperti dulu, sebab nampak masih merah dan bengkak di area pipi dan matanya. Jokowi juga terlihat beberapa seperti enggan menatap kamera saat diwawancarai secara langsung. Namun sayangnya sampai saat ini Jokowi masih enggan menyebutkan penyakit apa yang dideritanya hingga kondisinya seperti sekarang. Dirinya tetap ngotot menyebut hanya menderita sakit kulit biasa. Jokowi tanggapi soal pemakzulan anaknya Gibran. Belak-belakan Jokowi mengakui adanya tokoh besar di balik isu pemakzulan putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dugaan ijazah palsu yang terus mendera dirinya. Meski begitu, bekas Gubernur Jakarta ini enggan menyebut siapa tokoh tersebut. Kan saya sudah sampaikan feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar ada yang membackup. Semua udah tahulah, ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025. Sementara itu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina yang juga merupakan pelapor Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini menyebut kalau dalang dari persoalan ini adalah kekuatan besar. Saudara Roy Suryo ces ini kan hanya pion-pion saja, di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah gas sukses hingga 2029, kata Sylvester dalam tayangan YouTube Kompas TV, dilihat Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya, ini mantan-mantan petinggi di Republik ini, ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan pemakzulan, karena apa, dasar-dasarnya tidak ada sama sekali, sambung Sylvester. Wapres Gibran digugat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah SMA yang tidak sah saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden. Gugatan tersebut diajukan oleh warga sipil bernama Subhan Palal pada Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025, tercatat dengan nomor perkara 583 PDT, G, 2025 PNJK, PES. Dalam petitum gugatan, Subhan Palal meminta agar Gibran dan Komisi Pemilihan Umum, KPU, membayar ganti rugi sebesar Rp125 triliun serta Rp10 juta yang harus disetorkan ke kas negara. Ia berpendapat bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan setingkat SMA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Subhan menyoroti riwayat pendidikan Gibran yang tercatat bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, tahun 2002 sampai tahun 2004 lalu melanjutkan ke UTS Insirk, Sydney, Australia, tahun 2004 sampai tahun 2007. Di tengah polemik tersebut, ahli telematika Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma turut meminta kesempatan untuk beraudiensi atau mengikuti rapat dengar pendapat umum RDPU dengan DPR. Mereka ingin membahas keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan ijazah SMA Gibran. Roy menegaskan bahwa ijazah SMA merupakan syarat penting dalam pencalonan wakil presiden. Ia menilai ada kejanggalan dalam dokumen pendidikan Gibran, yang disebut hanya menempuh 2 tahun di Orchard Road Secondary School sebelum melanjutkan ke Management Development Institute of Singapore (MDIS). Namun, menurut Roy, terdapat kesaksian dan bukti lain yang menunjukkan bahwa Gibran sebenarnya bersekolah di Solo. Menanggapi perihal ini Jokowi juga secara terbuka menyebut isu ijazah palsu yang menimpanya tidak mungkin bertahan tanpa backup dari sosok yang kuat. Dia menyebut ada orang besar di balik tuduhan itu. Bagi Jokowi, isu ini bukan sekadar serangan personal melainkan bagian dari agenda politik besar yang juga menyasar putranya, Gibran. Terkini Polda Metro Jaya telah menyita ijazah asli Jokowi untuk uji forensik dan proses hukum masih berjalan. Pernyataan Jokowi terkini di Solo, Jumat tanggal 12 September tahun 2025, merespons gugatan yang diajukan Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut mempertanyakan riwayat pendidikan Gibran yang menempuh sekolah menengah di Orchard Park Secondary School, Singapura, bukan di dalam negeri.
Jokowi mengaku heran isu ijazah terus dipersoalkan, bahkan ia menyebut kemungkinan cucunya pun akan mengalami hal serupa. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Ian Etes dimasalahkan, tuturnya. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi siapapun yang mengajukan gugatan. Tapi kita ikuti proses hukum yang ada. Semua kita layani, jelas Jokowi. Ia juga menegaskan bahwa keputusan menyekolahkan Gibran di luar negeri adalah pilihannya sendiri, dengan tujuan agar sang anak bisa lebih mandiri. Iya, di Orchid Park Secondary School. Yang nyarikan saya, yang nyariin, biar mandiri aja, sekolah di luar negeri.